Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, bacalah. Akhirnya Nabi merubah jawabannya, apa yang harus aku baca? Kemudian orang itu melepas pelukannya, kemudian dia berkata, Iqra. Kemudian Nabi mengikuti Iqra, sampailah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad diangkat atau dinobatkan menjadi Rasul penutup akhir zaman. Jadi storytelling saya ini teman-teman ya, yang saat ini, yang baru-baru ini saya bikin, itu berurutan. Setiap episodenya itu ada kaitannya. Jadi berurutan dari asal-usul kota Mekah, kelahiran Nabi, pernikahan Nabi, dan yang sekarang Nabi diangkat menjadi Rasul. Insya Allah nanti sampai kita ke wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana proses penobatan Nabi Muhammad menjadi Rasul penutup? Jangan lupa dan jangan skip video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke ceritanya. Setelah menikah dengan Siti Hadijah radhiyallahu anha, status Rasulullah semakin tinggi dan semakin terpandang. Dia menjadi orang terkaya di Mekah saat itu. Jadi sebelum Rasulullah dinobatkan menjadi Nabi, banyak hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi sebelum penobatan itu. Jadi kejadian-kejadian ini terjadi menurut para ulama itu untuk mengajarkan Rasulullah itu bagaimana bersikap bijak, bagaimana cara untuk jika terjadi suatu masalah, bagaimana cara memecahkan masalah, dan juga kejadian-kejadian itu mengikrarkan bahwasannya seluruh orang-orang Mekah itu mengakui kejujuran dan keterpercayaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejadian yang pertama, ya teman-teman, sebelum menikah dengan Siti Hadijah ini memiliki seorang budak bernama Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini ternyata dia ini sebenarnya bukan terlahir sebagai budak. Jadi Zaid bin Haritsah ini merupakan seorang anak kepala suku. Jadi keturunan bangsawan Zaid ini. Tapi sukunya pada saat itu diserang oleh suku lain dan Zaid ini ditawan oleh suku yang menyerang sukunya. Kemudian Zaid ini diambil dan dijual di pasar perbudakan dan dibeli oleh keluarganya Siti Hadijah, kemudian diserahkan atau dihadiahkan kepada Siti Hadijah. Nah, pada saat menikah dengan Rasulullah, kemudian si Zaid ini ikut di dalam rumah tangga Rasulullah dan Siti Hadijah dan kemudian diangkat anak oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah sekian lama, akhirnya orang tua dari Zaid ini yang bernama Haritsah tahu bahwasanya anaknya dijual ke daerah Mekah. Kemudian Haritsah datang dan bertemu dengan Zaid dan menemui Rasulullah, menceritakan bahwasanya Zaid ini bukanlah seorang budak. Zaid ini adalah anakku dan aku adalah seorang kepala suku di kaumku. Jadi Haritsah ini kepingin membawa kembali putranya untuk mewarisi kekuasaannya di kaumnya. Kemudian karena kebijakan Nabi Muhammad tidak melarang Haritsah untuk meminta seperti itu, tapi dengan bijaknya Nabi Muhammad berkata, sebaiknya kita tunggu keputusan Zaid itu sendiri. Apakah dia memilih kamu sebagai bapak kandungnya atau dia memilih saya? Jadi kita serahkan kepada Zaid. Dan ternyata Zaid bin Haritsah ketika ditanya, Zaid lebih memilih Nabi Muhammad. Dari situlah akhirnya dari Zaid bin Haritsah berganti menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian nama Zaid bin Muhammad ini setelah risalah kenabian datang dan wahyu turun bahwasanya tidak boleh mengganti nasab atau bin seseorang kepada orang tua angkat. Jadi dari Zaid bin Muhammad kembali lagi menjadi Zaid bin Haritsah. Itu kejadian pertama. Terus yang kedua ya teman-teman, masalah berhubungan dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini kan pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan putranya. Kemudian hancur pada saat banjir bandang di zamannya Nabi Nuh.
kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Nah, pada saat di zamannya Rasulullah ini, jadi ada beberapa ahli sejarah mengatakan bahwasanya Ka'bah ini pernah hancur juga oleh ada tiga pendapat yang berbeda. Yang pertama mengatakan bahwasanya hancur pada zamannya Nabi Muhammad ini karena banjir. Jadi memang lokasi Ka'bah itu berada di lereng gunung. Jadi pada saat hujan, air hujan itu berkumpul turun ke arah Ka'bah. Jadi ada yang mengatakan pertama rusak karena banjir. Terus yang kedua ada mengatakan bahwasanya ada seorang perempuan Mekah yang ingin mengharumkan Ka'bah dengan membakar dupa. Jadi wewangian berupa dupa, dan terjadilah kebakaran, membuat Ka'bah itu hancur. Terus ada lagi yang mengatakan bahwasanya Ka'bah itu kita kenal ada yang namanya kiswa atau penutup Ka'bah. Nah, sering sekali raja-raja dari negeri-negeri lain atau orang-orang yang kaya pada saat itu sering sekali menyumbangkan kiswa untuk Ka'bah. Nah, sumbangan-sumbangan kiswa itu ditumpuk di atapnya Ka'bah. Akhirnya karena tumpukan kiswa yang sangat banyak, akhirnya roboh atap dari Ka'bah itu yang menyebabkan Ka'bah itu hancur. Akhirnya semua kepala suku itu bersepakat untuk membenahi atau memugar kembali bangunan Ka'bah. Karena pada saat itu belum ada seseorang yang mengerti cara untuk membangun kembali, akhirnya mereka melakukan itu, renovasi itu seperti mereka membuat rumah-rumah mereka ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan tanah liat yang ditumpuk, kemudian dikeringkan, ditunggu sampai kering, kemudian dilanjutkan kembali. Tanah liatnya ditumpuk, dibuat seperti dinding, kemudian pada saat itu ditunggu dulu sampai kering, baru kemudian lanjut kembali. Tapi pada akhirnya itu juga tidak bertahan lama. Akhirnya mereka mendengar bahwasanya di suatu pelabuhan, kalau sekarang itu dikatakan sekitaran pelabuhan Jeddah, ada kapal kayu yang karam, kemudian timbul, dan kapal itu tidak ada yang mengurus. Akhirnya mereka pergi ke ahli waris dari kapal itu dan ingin bernegosiasi untuk membeli. Tapi ternyata ahli waris dari kapal itu menghibahkan atau memberi secara cuma-cuma untuk pembangunan Ka'bah. Nah, pada saat mereka ingin membersihkan kembali untuk melanjutkan bangunan itu, mereka sama-sama melihat di dalam bangunan Ka'bah itu ada seekor ular, teman-teman. Jadi ada seekor ular yang tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba sudah berada di dalam Ka'bah. Akhirnya semua yang ingin ikut merenovasi Ka'bah itu takut karena mereka masih tahu betul dari sejarah yang sering dinukilkan atau diceritakan oleh bangsa Arab atau warga Mekah pada saat itu, bahwasanya pada saat kelahirannya Nabi kan lahir di tahun gajah karena ada peristiwa Raja Abraha yang mengajak pasukannya yang sangat banyak, membawa pasukan gajah juga untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah binasakan sebelum keinginan itu terjadi hanya dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Jadi mereka masih melihat ular itu teringat akan kejadian Abraha. Jadi mereka takut untuk merenovasi kembali Ka'bah itu, takut nantinya terjadi apa-apa. Nah, akhirnya tiba-tiba datanglah seekor burung yang besar yang warnanya sama persis dengan ular tersebut, kemudian membawanya pergi. Ternyata, teman-teman, mengapa ular itu berada di sana? Ternyata dari sebagian yang menyumbangkan bahan-bahan untuk memperbaiki Ka'bah itu tercampur dengan uang yang haram atau subhat. Jadi memang harus yang menyumbang itu harus menggunakan penghasilan atau uang yang betul-betul bersih, halal. Jadi setelah yang subhat atau yang haram-haram itu dikeluarkan, barulah ular itu diambil oleh seekor burung tersebut. Kemudian, tetapi walaupun ular itu sudah keluar dari Ka'bah, mereka kebanyakan masih takut untuk ikut dalam merenovasi Ka'bah, teman-teman. Nah, merasa ini tidak ada jalan keluarnya, akhirnya ayah dari Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid, dia sendiri
kemudian merobohkan tanah liat yang pertama dibikin itu, kemudian diratakan oleh Al-Walid, sambil Al-Walid berkata kepada warga-warga yang di sekitarnya, kenapa kalian hanya diam saja melihat saya sendiri yang merobohkan tanah liat? Mereka takut, teman-teman, takut terjadi apa-apa. Jadi sampailah di sore hari, sampai Al-Walid selesai sendiri pada hari itu. Jadi mereka ingin melihat apa yang terjadi terhadap Al-Walid ini setelah merobohkan sisa-sisa bangunan Ka'bah itu. Dan ternyata besok harinya Al-Walid tidak terjadi apa-apa, masih seperti biasa, kembali lagi dan lanjut bekerja lagi. Akhirnya melihat tidak terjadi apa-apanya terhadap Al-Walid ini, akhirnya seluruh suku-suku di sekitar Ka'bah, suku Quraisy ini ikut juga merenovasi Ka'bah. Sampailah mereka itu membersihkan, ketemulah dengan pondasi utama dari Ka'bah. Ada riwayat menceritakan bahwasanya mereka sempat mencongkel salah satu batu dari pondasi Ka'bah itu. Saat batu itu terangkat, keluarlah cahaya yang sangat terang yang menerangi ke seluruh penjuru. Karena ketakutan akhirnya ditutup kembali dan memang tidak bisa diangkat. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggikan saja dari pondasi Ka'bah itu, pondasi yang ada ya teman-teman. Dan ternyata juga karena keterbatasan biaya pada saat itu, jadi bangunan Ka'bah itu mengecil dari yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Kalau teman-teman yang sudah pergi umroh atau haji, di samping Ka'bah itu ada lengkungan yang menandakan di situ Hijr Ismail. Jadi kalau dulu Hijr Ismail itu berada di dalam bangunan Ka'bah. Kalau sekarang kan diperkecil. Tetapi pada saat mau menunaikan sholat, sudah azan, biasanya langsung ditutup dari Hijr Ismail. Karena kalau dibuka, artinya teman-teman masuk di dalam bangunan Ka'bah dan berada di depan imam. Jadi makanya ditutup pada saat mau sholat. Nah itu setelah dilakukan renovasi, kemudian untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat yang semestinya, akhirnya terjadilah perebutan antara kepala suku. Mereka merasa bahwasanya kepala suku mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Karena mereka tahu ini adalah semacam bersejarah, nantinya akan menjadi sejarah bahwasanya kepala suku ini yang meletakkan Hajar Aswad ini. Akhirnya hampir terjadi peperangan ya teman-teman. Jadi adat istiadat di Mekah saat itu, kalau ingin mengajak perang atau mengibarkan perang, biasanya mereka menyembelih seekor kambing atau domba, kemudian darahnya dikumpulkan atau dimasukkan ke suatu tempat, kemudian mereka mencelupkan tangannya ke dalam darah itu. Akhirnya terutama yang merasa berhak itu, kalau teman-teman mengikuti video saya dari awal, keturunan Abdul Manaf ini kan ada keturunan dari Qusay bin Kilab ini ada Abduddar dan Abdul Manaf. Abduddar keturunannya itu berhak terhadap pengurusan Ka'bah dan kota Mekah. Sedangkan dari Abdul Manaf itu berhak atas kepengurusan masalah penyelenggaraan haji dan tawaf di sekitaran Ka'bah. Jadi keturunan dari Abduddar yang pertama sekali merasa kepala suku mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Nah ternyata kepala suku yang lain pun tidak berdiam diri. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka menyembelih seekor domba atau kambing, kemudian mengumpulkan darah dan melakukan hal yang sama. Menyatakan bahwa mereka juga berhak. Jadi hampirlah terjadi keributan saat itu, hampir terjadi, dan mereka itu sudah siap dalam keadaan tangannya sudah memegang pedang masing-masing. Kemudian akhirnya diputuskanlah, bagaimana kalau kita bertanya kepada hakim yang saat itu namanya Abu Umayyah yang ada di Mekah saat itu, orang yang sangat bijak, orang yang sangat dihormati dan dituakan di kota Mekah. Dan memang beliau ini sudah lanjut usia, jadi sudah berumur sekitar 120 tahun. Kemudian dipanggillah Abu Umayyah ini dan datanglah ke dalam Ka'bah. Kemudian mereka menceritakan apa permasalahan mereka sehingga ingin
terjadinya perpecahan atau peperangan antar suku. Kemudian Abu Umayyah berkata bahwasanya kalau kalian perang, kemudian banyak yang meninggal dari peperangan ini, siapa yang akan menjaga Ka'bah? Siapa yang akan tinggal di Mekah? Kalau semua suku-suku kuat yang ada di Mekah ini perang saudara. Akhirnya Abu Umayyah mengatakan, maukah kalian menyepakati kalau misalnya saya memberikan satu saran? Akhirnya mereka sepakat siapapun yang ditunjuk oleh Abu Umayyah atau bahkan Abu Umayyah meletakkan sendiri Hajar Aswad itu, mereka mengikuti sarannya Abu Umayyah. Akhirnya karena memang Abu Umayyah ini terkenal sebagai orang yang bijaksana, dia tidak menunjuk salah satu kepala suku atau dia tidak juga menunjuk dirinya sendiri untuk meletakkan Hajar Aswad. Jadi Abu Umayyah berkata, kita lihat di gerbang kota Mekah ini, siapa yang hari ini pertama sekali masuk atau melewati gerbang itu, maka orang itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Entah dia anak-anak, entah dia perempuan, ataupun laki-laki, dialah yang paling berhak. Jadi semua mata itu memandang ke arah gerbangnya Mekah ya teman-teman. Jadi qadarullah, ternyata mau tahu siapa yang lewat, siapa yang masuk ke pintu gerbang Mekah pada saat itu, yang semua mata tertuju dan menyaksikan siapa orang yang beruntung ini. Dan ternyata qadarullah yang masuk dan ke gerbang Mekah itu ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Nabi Muhammad yang masuk, semuanya bergembira dan mengatakan satu kalimat yang sama. Oh, as-sadiqul amin, as-sadiqul amin. Oh, ternyata orang yang masuk itu adalah orang yang memang dipercaya di kota Mekah. Jadi teman-teman, selain Nabi Muhammad ini jujur, dia juga bisa dipercaya. Jadi banyak sekali saudagar-saudagar Mekah, orang-orang Mekah yang menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah ini. Ini kejadian sebelum Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Rasul. Akhirnya masuklah Nabi Muhammad ke Ka'bah dan mereka menceritakan bahwasanya apa yang mereka lagi lalui saat itu. Kemudian dengan bijaksananya Nabi Muhammad membuka jubah Nabi Muhammad itu yang lapisan luarnya, kemudian direntangkan. Setiap kepala suku, ada sekitar 14 kepala suku saat itu, memegang ujung-ujung jubah beliau dan mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Tapi yang memegang batu Hajar Aswadnya sendiri adalah tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpecahlah satu lagi masalah besar yang jika tidak bisa diselesaikan itu akan menjadi pertumpahan darah atau peperangan antar suku. Nah, itu yang kedua yang terjadi ya teman-teman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga sering bermimpi yang betul-betul menjadi kenyataan. Jadi kalau siapa yang bakal meninggal besoknya itu Rasulullah sudah dikasih tahu melalui mimpi. Jadi mimpi yang betul dari Nabi ini adalah merupakan salah satu mukjizat dari 60 mukjizat yang Allah berikan. Nah, setelah kejadian itu, Nabi Muhammad ini diilhamkan untuk sering halwa bukan halwat ya teman-teman. Jadi kalau halwat itu bersepi-sepinya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini halwa ini menyendiri, merenungi, supaya tenang untuk beribadah. Jadi Rasulullah itu sering sekali terutama di bulan-bulan Ramadan menyendiri, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menyendiri atau merenung. Nah, pada saat itu entah mengapa Rasulullah merasa ada ilham yang untuk menyuruh beliau untuk berhalwa di Gunung Nur atau Jabal Nur. Nah, di Jabal Nur inilah ada yang namanya Gua Hira. Jadi itu sebenarnya teman-teman katanya bukan semacam gua yang bisa dilalui, dimasuki, tapi hanya semacam celah batu yang pecah di antara kedua batu itu dan bisa dimasuki sekitar 1 atau 2 orang. Nah, itulah Gua Hira. Kemudian selama 26 hari Rasulullah berdiam diri di dalam Gua Hira dan kebetulan gua itu langsung menghadap ke kota Mekah. Jadi Rasulullah bisa melihat apa yang terjadi dari puncak dari gunung atau Jabal Nur tadi. Kemudian di hari masuk ke malam ke-27, tiba-tiba
Rasulullah didatangi seorang laki-laki yang menggunakan pakaian putih yang sangat bersih, kemudian membawa satu kotak yang dibungkus dengan kain sutra. Rasulullah tentu terkejut dan sangat takut, ini orang dari mana? Jika memang dia berasal dari bawah, pasti Rasulullah melihat kapan proses dia naik ke bukit tersebut. Tapi tiba-tiba orang itu sudah datang dan berada di dekat Rasulullah, yang dalam riwayat para ulama mengatakan jarak mukanya berhadapan dengan Rasulullah itu sekitar 2 busur panah. Jadi sangat dekat sekali. Tiba-tiba orang itu berkata, bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Karena jawaban itu Rasulullah didekap atau dipeluk. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, saat dipeluk oleh orang itu, saya merasa seperti nyawa saya itu akan terlepas atau tercabut. Kemudian orang itu berkata lagi, bacalah. Rasulullah menjawab untuk yang kedua kalinya bahwasanya dia tidak bisa membaca. Kemudian pertanyaan ketiga, bacalah. Akhirnya Nabi merubah jawabannya, apa yang harus aku baca? Kemudian orang itu melepas pelukannya, kemudian dia berkata, Iqra. Kemudian Nabi mengikuti Iqra, sampailah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi itu surat pertama yang turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Tapi pada saat itu Rasulullah tidak tahu, tidak paham siapa itu Jibril. Kemudian orang itu menghilang dari hadapan Rasulullah. Dengan rasa ketakutan yang sangat takut sekali, Rasulullah berlari menuruni bukit itu, dan ketika sampai di dataran bawahnya, ternyata hari sudah mendekati hampir menjelang subuh, sudah mulai temaram, sudah mulai ada cahaya. Tetapi ketika dia melihat ke langit, ke arah timur, barat, dan seluruh penjuru itu dipenuhi oleh postur atau posternya seorang Jibril tadi. Kemudian dari arah langit, beliau mendengar suara, hai Muhammad, kau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Kemudian suara itu terdengar kembali, hai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan saya adalah Jibril. Perkataan itu berulang sampai 3 kali, kemudian hilang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap, dan jika satu sayapnya dikepakkan ke dunia ini, maka bumi ini akan hancur luluh lantak. Kemudian Nabi Muhammad dengan ketakutan dan keringat dingin langsung berlari ke arah rumahnya. Selama 26 hari ya teman-teman, dia berhalwa di Gua Hira tadi. Kemudian ketemu dengan istrinya. Sebagai istri soleha yang baik, ketika melihat suaminya ketakutan, Khadijah tidak bertanya. Rasulullah minta diselimuti, kemudian Khadijah menyelimuti, kemudian sampai tenang, baru Rasulullah menceritakan pengalamannya hari itu dengan Khadijah, begini, begitu, jelas sekali dia cerita, sampai akhirnya Khadijah berkata, apakah kamu takut ini adalah godaan jin atau semacam sihir? Ini tidak mungkin ya suamiku, karena kamu adalah orang yang sangat baik, orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, tidak mungkin jin atau sihir bisa mengganggu kamu. Ada baiknya kita bertanya dengan sepupuku Warakah bin Naufal. Nah, kemudian setelah Rasulullah membersihkan diri, kemudian mereka berangkat hari itu juga ke rumah Warakah bin Naufal dan menceritakan, karena peristiwa itu baru terjadi pagi itu, jadi Rasulullah dengan jelas sekali menceritakan kepada Warakah bin Naufal. Jadi Warakah kemudian menjelaskan, jika benar apa yang kamu ceritakan ini, hai Muhammad, makhluk yang kamu temui itu dialah Namusal Akbar. Jadi di dalam kepercayaan orang-orang Bani Israel, baik dalam Taurat ataupun Injil, mereka menyebut Jibril itu adalah Namusal Akbar, seseorang yang atau makhluk yang memiliki sayap yang sangat besar. Jadi bukan Jibril tapi Namusal Akbar. Jadi jika memang benar apa yang kamu katakan, maka kamulah orang yang nantinya akan terusir dari tempatmu dan dibenci oleh kaummu. Dan percayalah Muhammad, jika aku masih hidup di saat itu dan kamu
sudah diutus menjadi rasul, maka aku orang pertama yang akan beriman kepadamu dan akan membantu perjuanganmu. Kemudian ternyata teman-teman ada riwayat mengatakan bahwasanya dari pertama Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, wahyu tertahan selama 6 bulan. Nah, di sela menunggu selama 6 bulan itulah Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Tapi Rasulullah pernah bersabda bahwasanya di dalam mimpinya dia melihat Waraqah bin Naufal berada di surga. Nah, Jibril ini menemui Nabi Muhammad, teman-teman, dalam wujud aslinya hanya 2 kali. Pertama, yang Rasulullah ketakutan ketika turunnya surat Al-Alaq di Jabal Nur itu, terus yang kedua pada saat Isra Mi'raj. Selebihnya Jibril menyerupai laki-laki. Nah, teman-teman, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Waraqah bin Naufal, bagaimana bisa saya terusir dari kota kelahiran saya? Bagaimana bisa kaum saya membenci saya? Karena pada saat itu memang kenyataannya Nabi Muhammad lagi disukai sekali oleh kaumnya, statusnya terpandang, kehidupannya lagi sangat baik-baik saja di kota Mekah pada saat itu. Kemudian selama 6 bulan, kenapa wahyu Allah terhenti selama 6 bulan itu, teman-teman? Jadi supaya Nabi Muhammad ini merasa takutnya semakin hilang dan muncullah ketenangan. Akhirnya bahkan Rasulullah diriwayatkan setiap hari malah pergi ke Jabal Nur, merasa penasaran kapankah kembali bertemu lagi dengan Jibril. Ternyata dari pagi sampai sore pulang, besoknya pergi lagi sampai sore pulang, dan tidak pernah lagi ketemu dengan Jibril. Kemudian pada saat Rasulullah lagi tidur, tiba-tiba Jibril datang menurunkan wahyu surat Al-Mudassir dari 1 sampai 7. Jadi dari situ langsung bertubi-tubi wahyu Allah datang kepada Nabi Muhammad. Jadi saat pertama Jibril mendatangi itu hanya memberitahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Belum ada perintah risalah untuk mengajak atau mendakwahkan Islam pada saat itu. Jadi Khadijah pun pada saat itu belum beriman atau belum mengikuti Rasulullah, karena memang belum ada perintah untuk mengajak masyarakat atau orang-orang di Mekah saat itu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah itu teman-teman, resmilah Nabi Muhammad diangkat atau dinobatkan menjadi Rasul penutup akhir zaman, dan kemudian baru ada perintah untuk menyebarkan atau menyampaikan risalah Islam. Nah, jadi inilah teman-teman akhir dari video kita, bagaimana Rasulullah prosesnya dinobatkan menjadi Rasul. Insya Allah di video selanjutnya kita akan berkisah tentang bagaimana Rasulullah mendakwahi seluruh warga di kota Mekah itu, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, di video berikutnya. Insya Allah ya teman-teman ya, mohon doanya. Jika dari paparan cerita saya ini ada yang salah, ada yang kurang, mohon teman-teman koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.